kita kembali membahas materi pengujian perangkat lunak. Kali ini bahasannya adalah materi ke-12, yaitu kembali melanjutkan tentang strategi pengujian. Ya, pekan lalu kita sudah membahas strategi-strategi. Saat ini masih sambungan cerita tentang strategi pengujian yang lainnya. Ya, nah, ada strategi tambahan. Kalau yang pekan sebelumnya kita membahas strategi pengujian unit, ya, integrasi. Oke. Nah, hari ini kita membahas lagi tentang pengujian validasi sistem dan juga aplikasi server atau network aplikasi, ya. Nah, untuk pengujian validasi, perhatikan kembali apa makna validasi. Validasi maknanya adalah pembenaran, ya. Nah, pekan lalu kan kita sudah belajar bagaimana kita membedakan makna antara verifikasi dengan validasi, gitu ya. Kalau verifikasi adalah mengecek, gitu ya. Sedangkan validasi adalah membenarkan, ya. Yang mana yang duluan, verifikasi atau validasi? Pekan lalu sudah kita bahas, yang pertama dilakukan adalah verifikasi, lalu dilakukan validasi. Ya, kita berharap pada saat melakukan validasi ini, inilah tahap terakhir kita mengumpulkan informasi atau data hasil pengujian. Gitu ya. Nah, sekarang dalam tahap pengujian validasi itu, biasanya kita lakukan untuk memastikan apakah semua elemen-elemen di dalam perangkat lunak itu telah dikembangkan dengan tepat. Dikembangkan dengan tepat ini artinya apa? Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kalau verifikasi, disesuaikan dengan kebutuhan spesifikasi. Pahami perbedaannya ya? Kalau verifikasi, memastikan apakah sesuai dengan spesifikasi, sedangkan kalau validasi, memastikan apakah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Paham ya? Nah, sekarang, apakah sesuai dengan kebutuhan pengguna? Tepatkah sesuai dengan kebutuhan pengguna? Karena harus divalidasi oleh pengguna, maka yang melakukan pengujian juga adalah pengguna. User ya. Nah, dalam hal ini, dalam pengujian validasi ini, ada dua tipe orang atau pelaksana pengujian. Ya, pelaksana uji ada dua tipe. Satu, tipe alpha, dua, tipe beta. Kalimat alpha dengan beta ini paling sering kalian akan lihat di skripsi. Ya, jadi yang membedakan antara alpha dengan beta adalah who, siapa. Oke? Nah, kalau pengujian alpha dilakukan oleh tim pengembang, ya. Lah, Bu, kan katanya yang melakukan pengujian validasi adalah pengguna. Ya, tapi dalam hal ini, tim pengembang adalah orang-orang yang profesional di bidangnya dan sangat tahu, sangat paham alur dari perangkat lunak yang sedang kita buat. Dan mereka akan memposisikan dirinya sebagai pengguna. Oke, itu adalah alpha. Orang-orang profesional yang ditunjuk langsung untuk melakukan pengujian. Sedangkan pengujian beta adalah pengujian yang dilaksanakan oleh pengguna real. Sudah?
Aman? Oke, sip. Nah, di mana atau bagaimana caranya alfa dan beta melakukan pengujian? Ya, pengujian alfa tujuannya adalah mengidentifikasi dan menghilangkan sebanyak mungkin masalah sebelum akhirnya perangkat lunak sampai ke user, sampai ke tangan user. Ya, jadi tugasnya adalah untuk apa? Tugasnya alfa untuk apa? Jadi bukan cuman kalau yang kemarin-kemarin kita kan untuk mencari kesalahan ya, untuk mencari kesalahan sebanyak-banyaknya gitu ya. Kalau sudah masuk ke alpha testing itu adalah menghilangkan semua yang sudah kita dapat kesalahannya. Paham? Bedakan mencari dengan menghilangkan. Gitu ya. Nah, jadi selama ini kan kita kalau bikin aplikasi sudah selesai, tidak ada lagi error baris, code, langsung kita minta pengguna untuk ngecek gitu ya. Harusnya nggak juga, jangan begitu. Harusnya ada tahap alpha test. Ya, orang-orang profesional, orang-orang yang paham, ya, untuk melakukan pengujian sebelum aplikasi itu digunakan atau diuji oleh beta. Oke? Nah, kapan alpha dilakukan? Dilakukan setelah software jadi oleh orang-orang yang terlibat dalam pengembangan. Jadi kalau sudah selesai tadi aplikasi, maka yang dilakukan pertama adalah alpha test. Jangan langsung user test. Jangan langsung beta test, tapi alpha test. Nah, biasanya alatnya menggunakan formulir resmi evaluasi. Misal, di dalam tahap pengujian sebelumnya, kita sudah mendapatkan beberapa banyak error, gitu kan? Ada banyak catatan di dalam dokumentasi pengujian. Ya, nah semua kesalahan-kesalahan itu kita lakukan perbaikan untuk menghilangkan semua masalah, error, failure, fault, gitu ya. Nah, setelah itu Alpa masuk. Alpa masuk untuk menghilangkan itu semua. Setelah menghilangkan semua kesalahan di dalam aplikasi, alatnya untuk mengetahui atau mengukur keberhasilan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka kita menggunakan formulir atau kuesioner. Oke? Kuesionernya sebenarnya apa namanya? Untuk checklist ya. Ini sesuai, ini tidak sesuai gitu. Jadi ada evaluasi kenapa bisa terjadi ini, perbaikannya seperti apa, apa yang sudah diperbaiki, gitu ya. Nah, biasanya contohnya adalah dalam bentuk functional analysis. Ya, ini juga sudah Ibu bahas di materi sebelumnya, functional analysis. Kalau kalian melihat deskripsi yang ala-ala Dora yang selalu Ibu sampaikan, ya, nah, itu tergolong dalam functional analysis. Ya, ada dalam bentuk tabel, ada skenarionya, ada hasilnya, ada targetnya, ada keterangannya. Biasanya tertulis berhasil, berhasil, berhasil. Ya, itu adalah contoh functional analysis. Oke, kalian boleh searching di Google ya, functional analysis testing atau dokumen. Nah, selanjutnya setelah alpha testing selesai, maka kita masuk ke beta test. Nah, beta testing ini kan yang menguji adalah pengguna real, ya. Nah, pengguna real ini dibedakan menjadi 3 level.
Ya, dibedakan menjadi 3 level. Ada yang disebut dengan potensial, ada average, ada slow learner. Ya, potensial adalah orang-orang yang memahami dengan sangat, sangat paham. Ya, memahami dengan sangat paham bagaimana alur sistem dari aplikasi. Gitu ya. Artinya apa? Setiap hari dia yang butuh menggunakan aplikasi itu. Itu adalah potensial. Ya. Nah, sedangkan kalau average, rata-rata, ya, 50%, 60%, 70% memahami. Ya, itu adalah average. Pengguna yang levelnya berada pada titik itu. Ya, sedangkan kalau slow learner adalah pengguna yang cuman tahu-tahu sedikit, di bawah 50% pengetahuannya. Ya, di bawah 50% pengetahuannya. Misal ya nak, kalam. Saya tanya, Intan, 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 Iya, Bu. ya, Intan dalam 1 pekan berapa kali buka kalam? Kadang 3 sampai 5 kali, Bu. 3 sampai 5 kali. Kenapa bisa 3 sampai 5 kali? Karena untuk mengecek materi sama kadang kumpul tugas sama absen juga, Ibu. Oke. Pertanyaan kedua, Intan. Intan berada pada level mana? Potensial kah, average kah, atau slow learner terhadap kalam? Berapa mata kuliahnya Intan semester ini? 7, Ibu. 7. Dalam 1 pekan 3 sampai 5. Berarti kalau Iya, Bu. persentase itu mencapai 80% sampai 90 aktivitasnya dalam 1 pekan. Ya, Iya, Bu. nah sekarang Intan masuk dalam kategori potensial atau rata-rata atau bahkan yang tahu-tahu aja tentang kalam. Potensial, Ibu. Kenapa bisa? Karena sering buka kalam, Ibu. Sering menggunakan kalam dan paham betul bagaimana caranya mengabsen, bagaimana caranya kumpul tugas di kalam, bagaimana caranya melihat materi di kalam, bagaimana caranya mengunduh materi di kalam, bagaimana caranya ngechat dosen di kalam. Ya, selama aktivitasnya dalam suatu sistem itu mencapai 80%, maka dia masuk dalam kategori potensial. Paham? Oke. Rata-rata itu 50 sampai 70. Misal, ada nggak di sini yang masuk kalam cuman mengabsen? Ada nggak memanfaatkan kalam hanya untuk mengabsen? Ada pasti ya. Ada. Ya, tidak pernah mengunduh materi, nggak pernah ngabsen doang. Itu pun mengabsen, ya kadang-kadang ingat, lebih banyak tidak ingatnya. Gitu ya. Dalam 1 pekan, syukur-syukur kalau 1 kali. Ya, nah itu masuk dalam kategori average. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau slow learner, tahu kalau ditanya, kok tahu enggak kalam? Tahu. Tahu enggak linknya kalam? Tahu.
Tahu nggak cara pakainya? Gimana ya? Nah, itu slow learner. Oke? Paham? Nah, di bawah 50% aktivitasnya di dalam sistem aplikasi. Oke, dan jadi nanti kalau melakukan pengujian beta, petakan dulu kategori pengguna yang kamu mau gunakan sebagai alat uji. Gitu ya. Jangan sembarangan. Oke, karena kalau ketemu Ki nanti di skripsi, biasanya ibu tanya, ini respondenmu kategorinya apa? Apakah slow, apakah potensial, atau average? Ya, nah, ingat baik-baik. Sampai ketemu di skripsi, guys. Next. Nah, biasanya mereka-mereka ini di dalam beta diberitahukan ya prosedur bagaimana melakukan pengujian. Nah, biasanya juga kita mendampingi mereka dalam melakukan pengujian, lalu kita lakukan wawancara dan melakukan revisi dari hasil wawancara. Ya, biasanya kalau mahasiswa cuman langsung wawancara. Apa hasil wawancara tidak dilakukan evaluasi. Bagaimana caranya melakukan evaluasi? Melalui kuesioner. Sebelum pengujian, apa yang mereka rasakan? Setelah pengujian, artinya sudah dilakukan evaluasi, apa yang mereka rasakan? Itu harus diukur keberhasilannya. Paham ya? Oke, jadi jangan cuman pada saat di awal pengujian saja mengumpulkan data, tetapi hasil perbaikan dan hasil evaluasi yang ditemukan kesalahan-kesalahannya itu dikembalikan kepada orang-orang yang awalnya kita rekrut sebagai beta. Jadi dia lagi kembali, mereka-mereka kembali yang kita sodorkan untuk melakukan pengujian hasil evaluasi. Baik, semoga paham ya. Karena ini paling banyak salah di dalam pengujian pada saat ditemukan di skripsi, ya. Nah, baik. Kemudian ada pengujian sistem. Nah, pengujian sistem ini kategorinya banyak. Ada pengujian perbaikan, ada pengujian security, ada pengujian stres, dan ada pengujian kinerja, ya. Nah, kemudian, jadi kalau pengujian perbaikan itu ya hasil hasil yang sudah kita dapatkan tadi baik di pengujian validasi baik beta maupun alpha itu kita lakukan pengujian kembali ya. Jadi evaluasinya bertubi-tubi ya, berulang-ulang. Nah, kemudian kalau pengujian keamanan security ya tergantung ya keamanan di sisi apa, misal keamanan dalam mengakses data, keamanan dalam transferring data, keamanan dalam membuat dokumentasi, umpamanya apa namanya? Tanda tangan, keabsahan dokumentasi, ya. Jadi macam-macam pengujian keamanan. Nah, kalau pengujian stress time adalah pengujian yang kita lakukan pada tenggat waktu tertentu, durasi tertentu dengan jumlah transaksi atau jumlah pemrosesan data itu dalam durasi yang banyak. Ya, jadi ada waktu-waktu stress time namanya ya. Misal pada saat kita menggunakan apa itu siakat ya, menggunakan siakat pada waktu-waktu injury time. Ya, waktu-waktu batas akhir registrasi. Nah, biasanya itu sulit diakses siakatnya ya. Tidak terbuka-buka formnya. Itu harus kita melakukan pengujian pada waktu stress time seperti itu. Bagaimana performanya? Gitu ya. Nah, kalau pengujian kinerja, ya jadi yang kita lakukan adalah setelah stress time, apakah misal ya, apakah kalau dia terjadi blank error, blank apa ya, blank page, ya pernah nggak kalau kayak dapat blank page itu tulisannya misal error 404, error 403, ya, gitu ya. Nah,
kalau dapat error seperti itu, bagaimana sistem bekerja untuk memperbaiki dirinya sendiri? Oke, sampai mana batasan kemampuannya untuk memperbaiki, merefresh dirinya sendiri? Auto. Nah, itu pengujian kinerja. Gitu ya. Misal kalau kita lagi berbicara tentang real time ya, atau kita berbicara tentang aplikasi-aplikasi remote, bagaimana caranya mereka aplikasi itu bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing, sampai di mana batasan kinerjanya, dan sampai di mana batasan kemampuannya ketika terjadi error atau blank page. Ya, itu salah satu contoh untuk pengujian kinerja. Nah, biasanya dalam pengujian sistem ini kita menggunakan tools khusus ya. Tools khusus. Macam-macam ya. Ada GitHub lah, ada apa, tergantung dari bawaan bahasa yang kita gunakan dalam melakukan pengujian aplikasi ya. Bawaannya Google juga banyak. Silahkan digunakan yang mana yang kalian bisa mudah mengikuti ya. Dan biasanya tergantung dari kesepakatan tim penguji mau pakai tools apa untuk masing-masing pengujian ini. Itu ya. Nah, selanjutnya ada pengujian aplikasi server ya, atau aplikasi-aplikasi yang berbasis network jaringan ya. Biasanya kita melakukan volume testing, ada juga stress testing, performa, kemudian recovery, backup, dan juga security ya. Dan ini juga paling banyak menggunakan tools ya, tidak manual. Nah, kalau melakukan volume testing, biasanya tujuan kita adalah ingin menemukan kelemahan sistem selama proses data dalam jumlah yang besar, ya. Jadi kalau umpamanya dalam 1 jam, 2 jam, ya, ini enak kalau kita melakukan pengujian di transaksi-transaksi pembayaran, ya. Kalau di e-commerce itu enak, ya, atau di e-learning tapi di proses pembayarannya ini kan biasanya bertubi-tubi ya, nah, proses data bertransaksi. Nah, itu enak tuh kita melakukan volume testing, ya. Tujuannya kita mau tahu apakah sistem tetap melakukan pemrosesan data antar batasan fisik dan juga logik. Nah, intinya misal ya, misal kalau kita mau tahu notifikasi-notifikasi kegagalan atau notifikasi keberhasilan apakah nyampe di sisi user. Misal, oh gagal pembayaran, oh gagal verifikasi data, oh data tidak dikenali. Pertanyaannya, apakah ada notifikasi yang sama untuk diperoleh kepada seluruh user dalam jumlah yang besar? Ya, nah itu biasanya kita periksa ya, latensi-latensi ya. Nah, oke. Ada anak jaringan di sini? Ada anak jaringan? Nah, mainanmu di sini ya, Nak. Mainanmu di sini ya. Untuk menghitung latensi, untuk menghitung throughput ya. Nah, ini masuk di volume testing. Baik. Selanjutnya adalah stress time. Ini tadi yang sudah Ibu sampaikan, ya bagaimana misal ini adalah mengakses laman login ya. Ketika sejumlah besar workstation melakukan proses menjalankan perintah yang sama, ya ada yang passwordnya tidak terbaca lah, ada yang username-nya tidak terbaca lah. Bayangkan dalam satu waktu, 1 jam durasi, atau dalam jangka waktu 90 menit, apa yang terjadi di sistem. Ya, nah, itu adalah stress testing. Oke. Lalu performance, ya, kalau performance testing itu dari volume dan juga stress testing, nanti kita akan mengetahui bagaimana waktu respon, bagaimana throughput rate-nya ya.
mana rute yang terbaca dengan jelas, sempurna, mana rute yang terbaca setengahnya, terpending. Nah, ya, itu adalah performance testing. Nah, kemudian data recovery, kalau ada kesalahan tadi, kalau umpamanya terjadi blank page, ya bagaimana caranya sistem untuk merefresh dirinya sendiri, ya. Nah, kalau dia merefresh dirinya sendiri dari data yang mana? Umpamanya panjang 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 data itu ada 10 cm ya. Kemudian pada saat di transaksi 7 cm, misal ya, di transaksi 7 cm itu dia berhenti. Terjadi error di situ. Ya, kalau sudah terjadi error, dia membaca dari mana? Dari titik 7 cm atau dia kembali ke titik nol untuk melakukan recovery. Nah, ini yang harus kita uji. Jadi, apalagi kalau umpamanya kehilangan data karena virus lah, karena kesengajaan lah, kesengajaan itu tidak disadari, tahu-tahu dihapus. Bagaimana dilakukan recovery ya? Ini ada mata kuliahnya sendiri ya. Apa mata kuliahnya itu? Keamanan data. Ada lagi tuh yang ya kayak gitu ya, keamanan data ya, kalau nggak salah. Oke, pelajari itu. Kemudian data backup, data restore, ya kalau misal penuh nih servernya, ya. Kalau servernya penuh, sistem mau ngapain? Langsung nggak bisa diakses. Bagaimana caranya dia memaintain dirinya? Menginformasikan bahwa server penuh. Kalau penuh, berapa persen dari kuota server yang mau dialihkan keluar dan berapa persen yang disimpan? Persentase yang disimpan itu mulai dari data yang mana sampai data yang mana? Yang dikeluarkan dari server data mana sampai data mana? Nah, itu adalah data backup and restore. Ya, baik. Nah, security. Kalau terjadi kesalahan engine dalam operating system dan tiba-tiba database aplikasi dimatikan, ya, tiba-tiba mati, bagaimana caranya user dapat mengakses kembali datanya? Pernah tiba-tiba mati laptop tak? Off laptopnya yang tidak bagus, sudah tidak bagus. Apa ini namanya? Baterainya tiba-tiba off. Siapa yang baterainya tidak bagus, mi baterai laptopnya? Yang tidak bisa hidup tanpa listrik ada? Ya, kemudian sudah listriknya tidak tidak memberikan aba-aba, tahu-tahu langsung mati, kesentuh kabelnya tiba-tiba mati. Nah, aduh mati Mija. Hilang mi tadi fileku sampai di mana mi saya ketik tadi ya Allah, gitu ya. Kemudian kita masuk kembali, di mana kamu mencarinya wahai? Di mana kamu harus mencari datamu yang terakhir? Di mana? Bagaimana caramu bisa menemukan datamu kembali yang terakhir dilakukan? Ada histori kan? Ya, bagaimana caranya mencari histori itu? Ya, sehingga kamu menemukan sampai di mana akses data yang dilakukan selama durasi yang terjadi sebelumnya. Nah, ya, itu adalah data security. Pengujian keamanan data. Jadi, biasanya nih, kalau kita melakukan pengujian security data ini, misal dari aplikasi itu ada aplikasi untuk bertanda tangan halaman pengesahan. Ya, syukurnya Vkom belum ada ya, tapi alhamdulillah cerdas-cerdas semua matanya dosen Pak di Sekprodi ya, khususnya Sekretaris Prodi. Ya, sudah tahu ini asli atau tempelan. Asli semua sih tanda tangannya, tapi ada yang tempelan ya. Nah,
Nanti kalau masuk dalam aplikasi bisa dilihat. Kalau masuk pada menggunakan tools bisa dilihat nih. Dokumen ini sudah berapa banyak melakukan atau terjadi duplikasi. Bisa ditahu. Historinya langsung keluar. Berapa berapa kali dia mengalami duplikasi. Ya, atau berapa kali dia mengalami pengeditan data. Nah, itu bisa ditahu kalau pakai tools. Ya, itu namanya data security. Oke? Selanjutnya, bugging. Ya, apa itu bug? Apakah itu bug? Kan error juga kesalahan, failure juga kesalahan, fault juga kesalahan, bug juga kesalahan. Bedanya bug itu apa? Pokoknya Kesalahan itu, Bu. seperti apa? Bug itu kayak ngebuat sistem itu tidak berjalan, tidak normal atau kayak error, Ibu. Tidak normal seperti apa? Bisa contoh spesifik? Contohnya? Apa contohnya, Rin? Contohnya, Bu, em, misalkan kayak membangun perangkat lunak, terus itu aplikasinya tidak berjalan nih, Bu, sesuai sesuai harapan tak begitu. Tidak jelas. Selalu meminta harapan palsu ini. Silahkan yang lain. Yang seperti apa itu bug? Saya Bu, Ya, saya itu siapa? jadi bug sendiri itu dari pendapat saya kesalahan yang di mana sistem tidak seharusnya jalan seperti itu. Contohnya jika sebuah perulangan hanya harusnya satu kali, malah jadi tidak terhingga atau infinitif, begitu Bu. Impact atau efeknya biasanya gimana? Untuk bug itu banyak efeknya. Kalau sedangkan untuk looping itu dia memberatkan software. Oke, good. Ada yang lain? Kalau tadi siapa ini Muhammad? Siapa nama tadi? Muhammad Ihsan Bu. Muhammad Ihsan itu melihat bug dari sisi logika, ya, logika code. Ada yang lain? Perilaku mungkin bisa ditambahkan dari apa yang disampaikan oleh Ilham. Perilaku seperti apa sehingga bisa terjadi bug? Maksudnya begini, bisa nggak kalian memperhatikan kesalahan bug ini terjadi? Ketika terjadi, muncul di layar, kamu tahu, oh ini bug. Kalian bisa tahu, oh ini bug nih. Bukan error biasa nih, ini bug. Bisa nggak dipertajam? Apa contohnya? Gimana? Apa yang terlihat? Nah, simple, singkat ya. Ibu melanjutkan saja contoh yang disampaikan oleh Ilham. Tadi Ilham bilang yang harusnya terjadi looping, kenapa tidak terjadi loopingnya? Atau yang seharusnya tidak looping, kenapa berulang?
Ya, contoh, kalau kita membahas tentang apa namanya kesalahan login, ya, kita merasa nih, perasaanku sudah benar ya, saya masukkan username passwordku sudah benar. Tapi kenapa muncul terus itu halaman, muncul terus. Pernah nggak kayak gitu? Selalu muncul, padahal saya yakin dan tidak ada informasi apa yang terjadi. Dia tidak menyatakan bahwa ini benarkah, ada yang salahkah. Pokoknya laman login muncul terus, berulang. Walaupun saya sudah yakin bahwa username dan password yang saya masukkan itu sudah benar. Nah, itu contoh bug. Gitu ya. Biasanya kan dia akan muncul kalau ada terjadi kesalahan input. Ya, dia akan memberikan koreksi. Pamannya, password salah atau username kurang, password digit kurang, misal. Ya, gitu ya. Nah, kalau di sisi bug, terjadi perulangan yang sebenarnya perilaku itu tidak harus terjadi. Nah, itu contohnya ya, contoh simpelnya. Oke. Atau cewek-cewek pernah main Shopee? Dalam satu pekan berapa kali main Shopee, guys? Kalau CO-CO keranjang, ada di sini pemain profesionalnya Shopee? Tidak apa-apa, jangan malu-malu karena ibu mau menggali informasi untuk sebagai bahan pembelajaran kita hari ini. Pemain Shopee muncul. Contoh, kesalahan apa yang biasanya, yang tadi ibu sudah sebutkan tentang bug, apa yang pernah kamu rasakan di Shopee? Kalau saya kemarin sempat rasa Bu pembayarannya tidak bisa connect dengan m-banking Bu. Jadi pas saya mau check out, ya apa namanya Bu, langsung kayak blank layarnya begitu. Langsung 404 tulisannya baru. Setelah itu langsung terkeluar dari apps-nya. Itu juga Oke, sih Bu kenapa begitu. oke. Kalau itu bukan masuk bug, bukan, ya. Karena itu Oke. sudah dia memberitahukan kesalahannya 404. 404 itu kesalahan tentang apa itu? Ya, kita sebagai manusia-manusia informatika harus paham itu ya. Error-error, jenis-jenis error kodenya. Ya, silahkan, Fidel. 404 itu Bu biasanya masalah jaringan. Yes, masalah jaringan, betul. Jadi itu bukan bug, karena sudah jelas. Ya, nah, bug itu kalau sesuatu perilaku terjadi yang tidak jelas. Apa maunya ini? Gitu deh. Nah, contoh. Saya pernah rasakan nih, pernah rasakan. Siapa tahu kalian juga pernah merasakan. Harusnya sih pernah ya. Harusnya pernah. Saya pernah mau CO, ya, mau CO, check out. Lalu ketika saya mau klik transaksi, apa itu ya? Kalau yang terakhir itu transaksinya apa sih di Shopee? Kalau paling terakhir kalau sudah mau masuk keluar VA-nya itu apa tombolnya ya? Fadil. Kalau mau CO untuk keluar VA itu tombol apa? Kalau tidak salah tombol lanjut pembayaran Bu. Pembayaran kan? Tombol Lanjut pembayaran. pembayaran. Oke. Ketika saya klik tombol pembayaran, ya, itu dia kembali bukan 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 yang harusnya kan dia keluar nomor VA. Ya, harusnya dia keluar nomor VA. Ini malah nggak keluar nomor VA-nya, tapi saya kembali pada menu memilih checklist mana yang saya bayar. Nah, itu kan kesalahan perilaku. Nah, itu namanya bug. Ya, nah, lalu apa yang dilakukan pada testing bugging? Gitu ya. Apakah datanya atau transaksi terakhirnya pengguna itu akan tetap dia baca?
atau dia akan kembali ke titik nol. Gitu ya, itu pertama. Yang kedua, dalam satu kali transaksi dalam satu hari, berapa banyak sih manusia atau user yang bisa mengalami bug? Nah, itu yang harus diuji pakai tools pastinya. Ya, nah itu bugging. Oke, sip.